Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita bertemu lagi di mata pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita bersama-sama untuk membaca doa. Dan saya minta untuk yang membacakan doa yaitu ketua kelas. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Duduk siap. Sebelum kita berdoa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dulu. Berdoa kesan. Baik, saya akan mengabsen. Semoga hari ini hadir semua ya. Anissa, Hadir Bu. Lala, Hadir Bu. Hera Andriani, Hadir Bu. Titi, Hadir Bu. Aslatu, Lulu, Hadir Bu. Dinda dan Nayanti, Hadir Bu. Dinda Wardatu, Hadir Bu. Fairuz, Hadir Bu. Putra Manggali, Esa, Hadir Bu. Tika Putri, Hadir Bu. Nurul, Hafizah, Hadir Bu. Rakim, Hadir. Alvina, Azizul, Hadir Bu. Fahmirki, Hadir. Rosemary, Melati, Hadir. Nurul Umairah, Hadir Bu. Abi, Hadir. kemudian Barasti. Hadir semua ya. Iya Bu. Apa kabar semua kalian? Baik. Alhamdulillah ya. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan materi pembelajaran pada hari ini. Sebelum melaksanakan materi yang akan saya bahas, saya akan bertanya dulu materi yang pernah kita belajar, yaitu di minggu lalu. Siapa yang masih ingat? Saya minta Dinda, silakan. Pelajaran materi yang dipelajari minggu lalu yaitu keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, saya minta Lulu. Pembelajaran kita pada minggu lalu yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Baik, kita mulai pembelajaran materi yang akan saya sampaikan hari ini, yaitu tentang kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Yang dimana materi ini menjelaskan tentang berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi kebaikan itu bukan hanya mengejar juara di dalam kelas, tapi kebaikan itu banyak hal-hal yang harus diraih ya. Yang pastinya berlomba dalam kebaikan, baik itu dalam kelas, kemudian di luar kelas, atau di masyarakat, itu kita harus berlomba dalam kebaikan. Kemudian mari kita lihat kepada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini membaca
tartil. Kemudian yang selanjutnya saya minta bantuan untuk membacakan nomor 2. Silakan yang paling depan. Cari. Ya, silakan baca. Menganalisis Makna dan kandungan ayat dan hadis tentang kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Kemudian selanjutnya menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ingat ya, yang harus diingat itu tadi tujuan pembelajaran saya bilang yaitu membaca dan menghafal Quran surat Al-Maidah ayat 48, kemudian Quran surat At-Taubah ayat 105 dengan tartil. Baik, saya akan melanjutkan makna kesuksesan menurut Islam. Makna kesuksesan menurut Islam di sini, kesuksesan sejati dalam Islam adalah keberhasilan hidup di dunia dan di akhirat. Kemudian kesuksesan sejati dalam Islam adalah keberhasilan hidup di dunia dan di akhirat. Berhasil berarti kalau kita mau berhasil bahagia hidup di dunia dan di akhirat, maka kita harus melaksanakan apa kira-kira? Saya jawab, apa saja perintah Allah dan caranya? Soleh. Ya, Salat. melaksanakan apa? Salat 5 waktu. Selain itu apa? Mengaji, membaca Al-Quran ya. Kemudian ada ibadah puasa, kemudian lagi Sedekah. ya, banyak ya untuk menuju kebahagiaan di akhirat. Nah kemudian di sini ada dunia. Dunia itu apa kuncinya kalau kita mau berhasil hidup di dunia? Coba baca di sini apa kira-kira? Beramal soleh. Segala sesuatu yang baik itu dinamakan amal soleh. Berarti kita harus beramal soleh, memiliki etos kerja tinggi. Jadi etos kerja itu cara bekerja yang baik. Biasanya kalau cara kerja yang baik itu dimulainya dengan Bismillah. Dia segala sesuatu itu atas nama Allah. Atas nama Allah. Ya berarti ketika bekerja ingat kepada Allah. Itulah ya salah satu etos kerja. Tadi apa saya ulang lagi ya? Tadi apa? Keberhasilan hidup di dunia yaitu kuncinya apa? Beramal soleh. Kemudian apa? Mengikuti ajaran Islam. Mengikuti ajaran Islam. Insya Allah ya. Insya Allah mengikuti ajaran agama Islam dengan tadi yang kalian sebutkan, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, puasa, itulah ya kunci
يديه بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون صدق الله العظيم. Baik anak-anakku, tadi setelah ibu membaca, saya mohon kalian mengikuti apa yang tadi saya baca, kemudian sekarang baca di masing-masing atau baca secara sendiri-sendiri. Silakan baca di ayat ini ya. Silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baca ya. Suaranya mana? Kembali Saya tunjuk nama
مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. صدق الله العظيم. Terima kasih untuk Fairuz yang telah membacakan ini ya. Mungkin ada salah satu yang kurang dari tajwidnya. Itu kurang sedikit aja ya, nanti kita belajar lagi. Dan kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tajwid pada Quran surat ini. Quran surat ini yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 48. Ini menjelaskan tentang berlomba-lomba dalam kebaikan. Di mana ayat ini seluruh kata berbaca itu mempunyai hukum bacaan tajwidnya. Saya akan menjelaskan hanya beberapa saja ya. Di antaranya yang pertama pada kalimat awal yaitu wa anzalna ilaikal kitab. Di sini ada nun mati, nun sukun berhadapan bertemu dengan hurufnya, maka hukumnya ikhfa. Kenapa ikhfa? Karena dibaca jelas. Kemudian di sini ilaikal kitab ada alif lam samsiah atau qamariyah. Siapa yang tahu? Kenapa disebut alif lam qamariyah? Karena alif lam sukun dibaca jelas. Hati ya? Hati ya? Tadi apa? Alif lam qamariyah. Kemudian lanjut ke sini. Ini sama ya? Ini sama. Kemudian di sini ada langsung ke dalam kedua. Ini juga sama. Ini ada kata Allah di mana kalau mengucapkan kalimat Allah itu ada dua. Ada tafkhim dan ada tarkib. Tafkhim itu tebal, tarkib itu tipis. Nah, kalau tafkhim dibaca tebal dalam keadaan patah di atas patah ada contohnya ini. Dia ada patah di sini. Jadi dibacanya jelas anzalallah, bukan anzalallah. Kan ya? Anzalallah. Itu apa tadi hukumnya? Tafkhim. Tafkhim itu dibaca tebal. Kemudian selanjutnya tadi 1, 2, 3, kemudian ini sama. Kemudian saya di sini nih
Ada lagi nun mati di sini berhadapan dengan kak. Sama seperti ini. Kak itu termasuk kepada infak. Jadi minkum ya. Jadi nun mati berhadapan dengan huruf k. Jadi dibacanya jelas mendengung. Minkum, bukan minkum ya. Minkum ini berarti bacaan ifah. Ifah ya? Ingat ya? Ingat ya? Kemudian ada lagi di sini Nabiyan Talib. Di sini ada wawu mati. Sebelumnya ada domaku. Jadi hukum bacaannya adalah mad tobi. Mad tobi ya. Sudah jelas ya? Itu hukum bacaan tajwid pada Quran surat Al-Maidah ayat 48. Kemudian setelah kita membahas dalam surat Al-Maidah tadi, kita akan membaca kembali Quran surat At-Taubah ayat 105 ya. Saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa sataraddu ila alimil ghaib was shahada fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Jadi silakan kalian mengikuti masing-masing membaca sendiri-sendiri ayat ini. Silakan dibuka ayatnya, hafalannya. Ya, silakan. Ila alimil ghaibi was syahadati
surat Al-Maidah ayat 48 di baris yang paling bawah. Yang ini ya. Fastabiqul khairat. Mana coba cari artinya? Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, berlomba dalam kebaikan. Nah, ayat ini memerintahkan kita untuk berkompetisi dalam kebaikan, bukan dalam hal keburukan atau kedengkian. Buruk ya, kedengki. Tahu dengki? Bagaimana dengki? Ambil contoh. Iri, dengki, sama itu sama satu kata ya. Iri kemudian dengki. Itu artinya sama. Kemudian adapun makna yang penting yang dapat kita ambil dari ayat ini, yang pertama itu Islam menjunjung tinggi makna ya. Lihat makna. Maknanya yaitu yang pertama, Islam menjunjung tinggi semangat berprestasi dan kolaborasi. Kemudian yang kedua, kesuksesan bangsa dimulai dari individu yang tekun dan beretika. Yang tekun ya, yang rajin, yang tekun dan beretika, berakhlak. Kembali ke yang tadi ya. Saya akan menjelaskan 3 saja tentang hukum bacaan tajwid. Yang pertama, di sini ada alif, apa alif lam? Alif lam Qamariyah. Kenapa disebut alif lam Qamariyah? Karena alif lam sukun dibaca jelas. Disebut alif lam Qamariyah. Kemudian ini juga sama, alif lam Qamariyah. Ketika alif lam sukun, otomatis dibacanya L ya. Di sini alif Qamariyah. Terang bacanya. Jadi ini hukum bacanya adalah alif lam Qamariyah. Ini yang satu lagi. Wasahada. Wasahada. Kira-kira alif lam Samsiah atau Qamariyah? Samsiah karena alif lam di sini tidak dibaca samar ya, maka disebut alif lam Samsiah. Ngerti? Kemudian pesan yang utama pada Quran surat ini yaitu, coba bacakan Dinda. Allah memerintahkan kita untuk beramal dan bekerja keras. Kedua, amal akan dinilai, dilihat, dan dipertanggungjawabkan. Terima kasih Dinda. Ya, Ibu. Sudah mengerti ya ini pesan utama dari di sini ada hadis tentang etos kerja. Hadis etos kerja di sini saya minta tolong untuk bacakan dulu
Asik. Baca perilakunya. Yang pertama, Mulai dengan tugas basmalah. terus 2. Venus bersemangat. 3, 3. Konsisten atau istiqomah. 4. Belajar dan menambah ilmu. 5, 5. Bekerja sama. yaitu perilaku yang akan didapat oleh orang yang berlama dalam kebaikan atau fastabiqul khairat. Kemudian manfaat berlomba dalam kebaikan. Manfaat berlomba kebaikan yang pertama mendapat ridha Allah dan pahala tentunya ya. Dan yang kedua menjadi pribadi yang bermanfaat. Yang ketiga pekerjaan selesai lebih cepat. Yang keempat termotivasi untuk menjadi baik. Yang kelima meningkatkan disiplin dan tanggung jawab. Yang keenam mempererat hubungan dengan orang lain. Kemudian selanjutnya etos kerja seorang muslim. Tujuan ya, hasilnya tujuan. Saya minta bantu yang di depan aja. Silakan membaca etos kerja seorang muslim. Tujuan bekerja menurut Islam. Satu, tiga, kemungkaran, tiga, Tanya etos kerja bukan sekedar duniawi, tapi bagian dari berarti etos kerja itu akhlak, tentang tata cara bekerja itu dinilai ibadah. Baik, selanjutnya saya akan berbagi diskusi bagi 4 kelompok yang mana saya membuat pertanyaan, nanti kalian menjawab sesuai dengan kelompok yang sama. Silakan duduknya sesuaikan dengan kelompok masing-masing ya. Saya sebutkan lagi 4 kelompok, silakan Abu. Ya, silakan yang sudah siap. Ya silakan nanti diisi, dijawab. Nah, ini saya membagikan RKPD untuk 4 kelompok masing-masing. Nanti tugas RKPD ini diisi oleh kelompoknya. Kemudian nanti kalian lempar membuat jawaban dan membuat soal, kemudian dilempar kepada kelompok yang lain. Kemudian saya kasih waktu 30 menit. Ya jangan lupa ya, kelompok 1, 2, dan 3, 4 itu bekerja sama untuk membuat hasil dari kelompok masing-masing.
Sudah ya? Udah habis waktunya ya? Ya. Ya. Sebelum presentasi, seperti tadi, ayo berdiri semua. Eh, masih ingat ya? Masih semangat? Siap. Mulai. 1, 2, 3. Dan silakan yang siap untuk
Jadi pertanyaan yang kalian harus dijawab masing-masing. Jadi saya akan memberikan lembar LKPD-nya untuk diisi oleh kalian. Tapi sebelum akhirnya saya akan menyimpulkan bahwa apa yang tadi saya sampaikan, yaitu pada Quran surat Al-Maidah ayat 48 dengan Quran surat At-Taubah 105 itu adalah